Seperti biasa, setiap hari saat waktu terus beranjak meninggalkan pagi, orang-orang dari sebuah kawasan perumahan selalu mendengar suara keras dan khas memanggil-manggil diselingi dengan bunyi lonceng kecil. Tidak seberapa lama, suara-suara tersebut perlahan menghilang. Begitulah setiap harinya, suara tersebut terus bergerak tanpa henti di tempat yang sama, di jam yang sama, dengan suara yang sama, sampai ada yang menghentikannya. Bagaikan sebuah mesin pengingat saat semua orang sedang melakukan aktivitas. Seorang tua perlahan mengayuh sepeda tua, membawa 2 termos kecil di sisi-sisinya. Mulut dan tangan pun terus bergerak berirama. Dari sinilah suara-suara tersebut berasal. Tanpa kenal lelah, sosok tua itu terus memanggil-manggil, tidak memperdulikan rasa dahaga yang terus menghampiri. Padahal sudah ratusan, bahkan ribuan kali roda sepeda berputar dan menopangnya. Namanya Pak Joko. Pekerjaan sehari-hari sebagai penjual es keliling. Di usianya yang sudah sangat tua, pekerjaan ini terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari berjualan es inilah Pak Joko mampu bertahan hidup selama puluhan tahun, walaupun hanya seadanya saja. Tidak banyak es yang dibawa Pak Joko. Tempatnya pun hanya 2 termos kecil. Seringkali saat selesai berjualan, 2 termos kecil tersebut masih menyimpan beberapa batang es. Joko Kuswantoro, lahir pada tahun 1927. Kurang lebih sekarang ini umur saya 82 tahun. Sehari-harinya saya jualan es. Tahun 41 mulai saya jualan sehingga sekarang ini. Pagi-pagi sekali dengan semangat, Pak Joko sudah berada di jalan mengayuh sepeda dan menjajakan dagangannya. Harapan muncul bersama lonceng kecil yang disembunyikan saat melewati rumah-rumah pelanggannya. Walaupun hari ini cuaca tidak begitu bersahabat, tetapi tidak mematahkan semangat dan menghentikan harapan Pak Joko. Sepeda tua terus dikayuh, lonceng kecil terus dibunyikan, menyapa waktu yang terus memacunya.
Awalnya gini, saya dulu pada tahun 1952 itu saya keluar dari SGB. Habis itu mengajar di Trunojoyo dan Wirobumi atau Gadang pada tahun 53 sampai tahun 55. Tuh. Habis itu saya keluar karena tidak menyukupi untuk saya makan. Itu masih bujangan saya. Habis itu saya terpaksa jual es itu sampai sekarang ini. Walaupun saya sudah menjadi guru, walaupun saya masih sekolah di SGB itu, aku sudah jualan es. Jadi mulang pagi saya jualan sore, mulang sore saya pagi jualan es. Ya. Sampai sekarang ini. Ya. Saya berangkat dari rumah ini jam 6:15. Kalau pulangnya saya sendiri tidak tentu, kadang-kadang datang di rumah ini jam 3 yang pasti ya. Sebagai penjual es yang telah berjualan selama puluhan tahun, Pak Joko tahu benar akan apa yang nanti dihadapi saat berjualan. Cuaca tidak bersahabat, sedikit pembeli sudah menjadi bagian hidupnya. Bahkan pulang dengan tangan hampa tidak jarang terjadi. Kecewa memang sedikit dirasakan, tapi tak membuatnya sampai bersedih. Justru dari sinilah Pak Joko menjadi lebih terpacu untuk terus berusaha dengan tenaga tuanya yang semakin hari semakin melemah. Setidak-tidaknya ada usaha hari ini, ada harapan yang harus dicapai, ada sedikit mimpi yang harus diraih. Dengan kayuhan, lonceng di tangan, juga 2 termos kecil dengan dinginnya batang-batang es yang siap menyapa para pembeli. Karena gini, yaitu tersesak ekonomi dan lagi orang tua tidak punya. Habis itu orang tua meninggal, jadi terpaksa saya meneruskan jualan es. Ya ada kalanya sepi, ada kalanya rame, karena orang jualan itu terletak di tangannya Tuhan. Yang memberi itu bukan manusia, tapi Tuhan yang memberi. Senyum mengembang terlihat menghiasi wajah Pak Joko saat beberapa pelanggan memanggil dan membeli es jualannya. Keramahan, kesabaran, dan rasa es yang dijual membuat mereka selalu menanti Pak Joko saat menginginkan es sebagai teman di siang hari dan penghilang dahaga. Sudah puluhan tahun, namun rasa es Pak Joko tak pernah berubah. Sebuah rasa yang selalu dirindukan, sebuah rasa yang selalu mengingatkan, sebuah rasa yang muncul dari dalam 2 termos kecil di sisi sepeda tua.
Hari sudah semakin siang. Jalan-jalan sudah banyak yang terlewati. Peluh pun sudah mulai menghilang. Orang-orang sudah banyak yang menutup pintu rumahnya untuk beristirahat. Sementara es dalam termos kecil masih tersisa. Tidak banyak yang terjual hari ini. Mungkin esok harapan-harapan dapat terpenuhi. Mungkin esok mimpi kecil dapat terwujud. Kalau menurut saya ini, buat cukup ya cukup, buat tidak. Walaupun sedikit pun, terlalu sedikit, saya hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati aku. Ya, ada kalanya capek, ada kalanya tidak. Apalagi kalau bagi saya sudah tua gini nih. Ada ya orang yang mengatakan, sebetulnya Pak Samuel ini sudah berhenti, jangan kerja. Iya kalau saya ini tidak punya, dan lagi saya masih mempunyai anak masih kecil untuk mengangkat supaya anak saya ini jangan sampai bekerja berat di kemudian hari. Ada sedikit keinginan dari Pak Joko untuk menghentikan pekerjaannya, tetapi karena tidak adanya modal dan usia yang semakin tua, membuat keinginan tersebut tidak dapat diwujudkan. Sampai saat ini Pak Joko terus berjuang dengan sepeda tua dan es dalam 2 termos kecil. Pak Joko mulai mempercepat kayuhan sepeda ketika cuaca terus memaksanya untuk kembali ke tempat di mana 2 termos kecil diambil. Di tempat tersebut, Pak Joko memberikan hasil jualannya kepada pemilik es agar esok hari dapat mengambil es dan berjualan. Sepeda tua yang selalu menemani kembali di kayu menuju rumah kontrakan kecil sederhana tempatnya tinggal. Di rumah inilah Pak Joko menghabiskan waktu bersama seorang anaknya. Sementara sang istri yang biasa menemani telah meninggal karena sakit yang diderita. Pak Joko menggantikan tugas istrinya untuk merawat seorang anaknya.
Susahnya itu orang jualan es. Kalau es yang saya jual ini loh, Blitar, asalkan ndak apa itu namanya, ndak kena angin, itu ndak apa-apa. Walaupun mendung gitu, ya tetap lakunya seperti tadi itu. Tapi kalau kena angin sudah hancur semua. Ndak bisa diadukan karena jualan itu ada kalanya sepi, ada kalanya rame. Iya. Kalau bagi saya, keinginan saya, jangan sampailah anak saya ini bekerja berat seperti saya ini di kemudian hari. Itu saya doakan setiap malam. Permisi. Mari silakan. Ya, Pak. Dari mana? Ini dari Malang, Pak. Oh, dari Malang. Oh, ada Iya. keperluan mungkin? Iya, Oh, ada ya, perlu sama silakan Bapak. masuk. Permisi, Pak ya. Iya. Oh ya, tadi belum tanya namanya Bapak siapa? Nama saya Pak Joko Kuswantoro. Oh, Pak Joko. Iya, tadi saya lihat Bapak di jalan jualan es. Iya. Terus saya masih ada keperluan, terus Iya. saya nemui Bapak di sini. Iya. Bapak, ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV dan ini ada sedikit tambahan, mohon diterima. Terima kasih. Iya, semoga bisa Bukan membantu. saya yang membalas, tapi Tuhan yang membalas. Semoga Allah memberi apa itu berkat berlimpah-limpah sampai dan saya. Iya, amin. Terima kasih untuk doanya, Pak. Bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin bantu saudara-saudara kita yang masih giat bekerja namun mendapatkan hasil yang sedikit, bantuan dapat dikirimkan ke alamat yang tertera di bawah ini. Ya. Kalau bantuannya cuma sedikit, mohon diterima ya. Bisa membantu keluarga Bapak. Pak, ini berhubung udah sore, terus udah mau malam, jadi saya pamit pulang dulu, Pak ya. Iya. Ya, Pak. Saya pamit dulu, Pak ya. Pak, saya pamit pulang dulu. Oh iya, Ya. udah ya, diberi keselamatan sampai datang ke rumah ya, Ya. jangan sampai ada gangguan pun di dalam perjalanan Ya. kamu ya. Permisi, Pak ya. Iya. Ya, bagaimana ya? Kalau bisa, karena ini saya ini sudah tua, entah apa lagi. Itu. Kalau mempunyai kapital ya pasti saya ini ya bagaimana lagi lah. Entah jualan minyak, entah rokok ada di rumah, daripada saya ini setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan ada orang yang mengatakan, Pak sampai ini wah sudah berhenti. Ya saya jawab bagaimana lagi, saya nanti berhenti tidak kerja, anak saya tidak makan. Loh ibunya, Desaman sendiri sudah tahu ibunya ini meninggal masih umur 16 hari. Tanggal 20 Juli dia lahir, tanggal 5 Juli ibunya tidak ada, kan 16 hari. Itu saya ada. Memang anak ini mulai saya ajak jualan. Mulai umur 5 bulan tak ajak jualan kue. Lu tenang aja. Pada waktu itu aku ini sakit dulu. Di sini anak saya, di sini kue. Pak dokter bilang, apa itu? Mat, apa itu? Anak. Loh, ayah apa ibunya? Dengan semangat, kerja keras dan harapan,
Pak Joko terus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penghasilan yang tak pasti tidak membuatnya merasa putus asa. Dengan doa, usaha, dan ketulusan menghadapi rintangan hidup, Pak Joko terus mengayuh sepeda tuanya bersama es dalam 2 termos kecil.